Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. 14 Oktober hari ini, hari Jumat, saya menjumpai Anda semua. Saya Pastor Pius mengharapkan semoga Anda semua sehat selalu. Pada hari ini kita diajak bersama-sama bermenung tentang situasi damai, tentram yang membuat kita hidup lebih damai dan tenang ini. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami hidup tenang dan damai untuk semakin fokus mengimani dan setia kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, kita sebagai manusia beriman, terlebih orang yang setia kepada Tuhan, apa yang kita cari di dunia ini? Ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan hidup kita. Itu yang paling utama. Kedamaian hati, ketentraman, itu menjadi kunci untuk bisa sukses dalam hidup ini. Kalau hati mulai kacau, hati tidak tenang, hati mempunyai ketakutan tersendiri, maka mempengaruhi pikiran kita untuk tidak fokus berpikir mana yang terbaik, mana yang harus dikerjakan, mana yang bermutu dan mana yang tidak bermutu yang harus dikerjakan. Bahkan ketika hati kita tidak tenang karena mempunyai ketakutan yang berlebihan, akhirnya kita menjadi munafik. Kita berusaha tampil sebaik mungkin, menampilkan di depan orang kebaikan itu, padahal hati kita hancur luluh karena mempunyai ketakutan, karena mempunyai hal yang sungguh-sungguh mencemaskan pikiran kita. Maka suasana hati ini mempengaruhi kita, apakah kita harus berbuat dosa atau kita akan berbuat baik. Semakin kita mempunyai kekhawatiran dan ketakutan dalam batin kita, memancing kita untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus dalam Injil hari ini menegaskan kepada kita, hati-hati ketika kita mempunyai ketakutan kepada manusia, kita belajar untuk munafik. Kita takut pada atasan, kita munafik pada atasan. Kita takut pada keluarga kita, maka kita munafik di depan keluarga kita. Kita takut untuk dicap tidak baik di hadapan sahabat-sahabat kita, maka kita belajar untuk munafik. Ketakutan-ketakutan yang berlebihan itulah yang membuat kita terpancing untuk munafik di depan manusia. Dan Injil hari ini menegaskan kepada kita, jangan pernah coba-coba untuk belajar munafik.
Karena Tuhan Bapa kita di surga tahu segalanya. Maka yang paling penting adalah takutilah Tuhan. Takutilah Allah kita yang mengetahui segala sesuatu dalam diri kita. Dan ketika kita belajar takut kepada Tuhan, maka hidup kita damai. Kita percaya hanya Tuhan yang tahu. Tidak perlu penilaian sesama saya. Tidak perlu pengakuan dari orang lain. Yang kita takutkan adalah ketika Tuhan tidak mengakui kita lagi sebagai anaknya. Karena pelanggaran, karena dosa, karena kemunafikan kita. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan yang menyempurnakannya. Jangan pernah menakutkan diri kita ini dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Ketakutan-ketakutan kita untuk tidak dihargai membuat kita tampil seolah-olah memang kita layak dihargai. Kita berusaha tampil hebat di depan sesama kita, maka kita menipu orang dengan penampilan kita. Kita berusaha untuk tampil sebagai orang yang hebat. Kita berubah cara penampilan kita, menipu diri sendiri, apalagi menipu Tuhan. Banyak hal yang membuat kita karena kekhawatiran, yang membuat takutan yang berlebihan, membuat kita belajar munafik. Dan sekali mencoba munafik, kita akhirnya terbiasa untuk munafik. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Pertama, kejujuran di hadapan Tuhan. Yang kedua, takutlah hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, abaikanlah pujian dari manusia, tetapi kejarlah pujian di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.